dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Martina Martani SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di era Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 2011022568447. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 6 Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran ini. Ini adalah kartu ujian saya. Adapun pelajaran yang akan saya ajarkan adalah materi struktur lapisan bumi dengan submateri pembuatan poster mitigasi bencana tsunami di kelas 8 menggunakan kurikulum Merdeka dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Baik, Ibu minta untuk Hasan bantu kita berdoa. Teman-teman yang guru sama kita mulai belajar mari kita berdoa menurut agama yang kita sih teman-teman sini berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akan absen. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semua Nah, kalau semua masuk, Ibu mau tanya dulu apa kabarnya hari ini? Ya, oke, tapi masih ada yang kurang semangat. Ibu minta berdiri semua. Kita akan menyanyi kalau kau suka IPA, tepuk tangan. 1, 2, 3. Kalau kau suka IPA tepuk tangan. Kalau kau suka IPA tepuk tangan. Kalau kau suka IPA mari kita belajar. Kalau kau suka IPA tepuk tangan. Kalau kau suka IPA petik jari. Kalau kau suka IPA petik jari. Kalau kau suka IPA, mari kita belajar. Kalau kau suka IPA, petik jari. Ya, baik. Silakan dulu. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini, ya. Tujuan kita belajar hari ini untuk menjelaskan struktur lapisan-lapisan bumi menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kemudian kalian juga dapat melakukan studi literasi bencana terkait bumi sebagai sebuah sistem dan juga bisa memahami fenomena bencana seperti gunung berapi, gempa, tsunami. Kemudian serta kalian dapat mengkampanyekan kampanye mitigasi bencana. Ya, itu sebagai solusi pencegahan serta publikasinya.
Ya, Ibu mau review kembali pelajaran kita yang kita sudah pelajari di minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, Ezra? Ya, struktur lapisan bumi. Ezra bisa sebutkan struktur lapisan bumi itu apa-apa saja? Bumi, mantel bumi, luar, dan dalam. Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus dulu. Jadi, struktur lapisan bumi itu ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, adakah yang pernah dengar tentang tsunami? Ya, ya, tsunami adalah gelombang air laut yang tinggi. Biasanya kalau tsunami itu tandanya apa? Iya, Angel? Biasanya ada gempa besar. Ya, biasanya ada gempa yang besar. Kira-kira besarnya berapa? 600 sampai 900 km. Ya, 600 sampai 900 km per jam. Itu besarnya. Kira-kira ada yang bisa tahu kalau ada tsunami, apa yang kalian buat? Kita lari ke daerah yang tinggi. Ya, baik. Sebelum kita masuk dalam pelajaran inti, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan poster mitigasi tentang bencana tsunami. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau kalian buat kesepakatan kelas, ya. Ibu akan bagi ini, kemudian kalian akan tempel, ya. Baik. Ya, kalau ada yang sudah bisa tempel ke depan. Kalau sudah, silakan tempel ke depan. Kalau sudah, bisa tempel di depan kesepakatan kita. Kesepakatan kita. Ya, baik, Ibu minta Angel untuk maju membacakan kesepakatan kelas kita. Baca dua saja ya. Baca yang besar supaya teman-teman mendengarkan apa yang kalian sepakati untuk menunjang pelajaran kita di hari ini. Silakan Angel. Jangan beribut. Ya, jangan beribut. Ya, ingat. Oke. Jangan main HP dalam kelas. Jangan main HP di dalam kelas. Ya? Ketetapan ini Ibu serahkan hari ini jamin ya. Oke? Berikan aplaus dulu. Ya. Sebelum masuk dalam inti pelajaran, dalam pelajaran ini Ibu akan menilai atau ada asesmen yang akan Ibu nilai untuk kalian pada hari ini, yaitu ada asesmen diagnostik. Nah, itu sebelum pelajaran. Ibu kemarin sudah membagikan kalian pertanyaan di WA group ya. Kalian sudah menjawab
itu asesmen diagnosisnya ya. Kemudian ada dalam proses pelajaran hari ini ada asesmen formatif ya. Asesmen formatif itu Ibu akan nilai sepanjang kalian belajar di hari ini ya, tentang kalian punya sikap, kemudian apakah kalian bekerja secara gotong royong ya atau bekerja sama. Kemudian terakhir itu ada asesmen akhir atau sumatif, itu tentang pengetahuan. Setelah Ibu kasih kalian pelajaran, Ibu akan mengambil asesmen ya yang terakhir untuk mengetahui kalian punya pengertian tentang pelajaran ini sampai di mana. Lihat gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Iya, ada tsunami dan ada gempa. Ya. Ya. Kalian perhatikan video ini ya. Halo, hai sahabat angkatan darat. Indonesia dikenal sebagai negara yang berada di wilayah cincin api Pasifik, yaitu daerah yang sering mengalami bencana alam seperti gempa dan letusan gunung berapi hingga menimbulkan gelombang tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut yang besar. Pemicunya adalah pusaran air bawah laut yang disebabkan oleh pergeseran, longsor, erupsi gunung api, dan lain-lain. Gelombang tsunami dapat bergerak dengan sangat cepat dengan ketinggian gelombang hingga mencapai 30 meter lebih. Di Indonesia, tsunami pertama tercatat terjadi pada tahun 416. Hingga saat ini, sudah ada 246 kejadian tsunami yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Dari 246 kejadian tsunami ini, inilah 7 tsunami terdahsyat yang terjadi di Indonesia sepanjang sejarah. 7. Tsunami Selat Sunda 2018. Pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi letusan di Pulau Anak Krakatau, sebuah pulau vulkanik di Selat Sunda. Letusan ini membuat terciptanya tsunami setinggi 8 meter. Tsunami ini melanda wilayah pesisir barat Provinsi Banten. Sebanyak 426 orang harus kehilangan nyawa akibat peristiwa ini, termasuk di dalamnya beberapa artis Indonesia yang sedang mengadakan konser di sekitar pesisir pantai barat Banten. Kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini. Sahabat angkatan darat, itulah 7 peristiwa tsunami terdahsyat sepanjang sejarah Indonesia. Semoga informasi ini membuat kita akan lebih siap sedia jika terjadi gempa dan tsunami, serta mengikuti arahan dari BMKG. Tak lupa juga kita doakan semoga mereka yang telah meninggal dalam peristiwa ini beristirahat dalam kedamaian dan amal ibadah mereka diterima di sisi Sang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Jadi tadi kalian sudah nonton video ya? Dari video itu apakah yang kalian bisa rumuskan atau bisa ambil apa yang kalian nonton? Siapa yang bisa? Ya, Marsya. Bagaimana cara mengatasi gempa atau tsunami yang terjadi sehingga tidak
Ya, baik. Bagaimana cara kita mengatasi bencana atau tsunami sehingga tidak menimbulkan korban jiwa? Ya, sehingga hari ini makanya Ibu ambil tentang tsunami. Kenapa Ibu ambil tentang poster mitigasi tsunami? Karena yang pertama, letak Kabupaten Kaimana itu, letak kita itu ada di pesisir pantai, ya. Sehingga biasanya terjadi gempa, ya ya. Ada yang pernah merasakan gempa atau tidak? Ada. Ya, sudah pernah merasakan gempa. Ya, kemudian harus kalian tahu bahwa Kaimana ini dia terletak di daerah lautnya itu ada terletak pada dua lempengan tektonik, sehingga biasanya pusat gempa itu terjadi di laut, ya. Kalau dia pusat gempanya di laut, biasanya dia potensi terjadinya tsunami. Ya. Sehingga hari ini Ibu ambil tentang cara mitigasi dengan dalam bentuk poster. Kita melakukan mitigasi tsunami. Sehingga kalian bisa dari pelajaran hari ini kalian bisa memberitahukan kepada kalian punya keluarga, misalnya adik, bapak, mama di rumah, sehingga tanda-tanda apa saja yang terjadi apabila terjadi tsunami. Kemudian kalau tanda-tanda begini berarti tsunami ada. Kalau ada tanda-tanda begini terjadi tsunami berarti harus ada mitigasi atau bagaimana cara kita menyelamatkan diri. Ya, misalnya kita lari ke daerah yang tinggi, misalnya itu. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda kita melakukan mitigasi, sebelum terjadi tsunami juga kita bisa melakukan pencegahan. Ya, baik. Hari ini Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Kemudian kalian akan mengisi LKPD yang ada dan kalian akan membuat poster. Ya. Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk membaca LKPD. Kemudian kalau ada yang kalian tidak mengerti, kurang jelas, kalian harus bertanya. Ya. James. Apa itu mitigasi? Ya, di sini James tanya apa itu mitigasi. Ada yang tahu mitigasi itu apa? Belum tahu ya? Berarti mitigasi itu cara kita menyelamatkan diri sebelum bencana maupun sesudah bencana. Langkah-langkah yang kita ambil untuk menyelamatkan diri sebelum dan sesudah bencana itu namanya mitigasi. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Ya, Rindi tanya apakah kita harus tulis tentang letak Kaimana di poster? Ya, kita akan tulis letak geografis atau letak kota Kaimana di kalian punya poster. Ya, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian punya alat-alat untuk membuat poster sudah lengkap? Sudah. Ya, baik. Silakan kerja.
Yang dia tulis letak kayak mana kan?
Iya, waktu kalian sudah habis. Kelompok mana yang sudah selesai duluan? Ya, kelompok 1 silakan. Posternya di bawah, kemudian semua maju dan akan mempresentasikan. Yang lain dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan kepada kami kelompok 1 dan saya memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Nurul Mustafakrei. Di sebelah saya kami akan mempresentasikan hasil kami yang ada di sebelah sini. Di mana Kabupaten Kaimanan terletak di pesisir laut. Tanda-tanda sebelum tsunami, gempa besar dan lama, bunyi gemuruh dari tengah laut, air laut mendadak surut, hewan berlarian menjauh dari pantai, aktivitas laut yang tak biasa. Mencegah tsunami, membuat penghalang, perendahan gelombang, tsunami. Ya, berikan aplaus dulu. Ya baik, silakan kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Bisa menempelnya di sini. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kami. Sebelum kami akan membacakan presentasi kami di depan, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Angel dan juga Isra Aulifa. Terima kasih. Kota Kaimanan di pesisir laut, sejarah geografi Kaimanan. Tanda sebelum tsunami, pencegahan tsunami. 1. Gempa besar dan lama. 2. Bunyi gemuruh dari tengah laut. 3. Air laut mendadak surut. 4. Hewan berlarian menjauhi pantai. 5. Aktivitas laut yang tak biasanya. Mitigasi bumi tsunami. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami, namun jika ada peringatan bahaya dari pihak tanda sebelum tsunami, pencegahan tsunami, air laut mendadak surut. Pencegahan tsunami. 1. Membuat penghalang atau peredam gelombang. 2. Peredam alami dapat dilakukan dengan membangun kawasan penyangga. Terima kasih atas waktunya. Ya, berikan aplaus dulu. Ya, kelompok 4, silakan. Yang lain bisa memperhatikan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Priscilla Babenda. Di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Penetruma. Perkenalkan, nama saya Rindeningsi Salawati. Perkenalkan, nama saya Aura Makarita. Perkenalkan, nama saya Mirudin Mustokor. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Kabupaten Kaimana terletak di pesisir pantai. Tanda-tanda sebelum tsunami: 1. Gempa besar dan lama. 2. Bunyi gemuruh dan tengah laut. 3. Air laut mendadak surut. 5. Tempat hewan berlarian menjauhi pantai. 5. Aktivitas laut yang tidak biasanya. Mitigasi bencana tsunami: 1. Ketika berada di rumah, tetap tenang dan segera mengarahkan keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Hindari menyelamatkan diri dengan melewati jembatan. 4. Jika berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, segera tutup layar dan hindari wilayah tersebut. Pencegahan tsunami: 1. Pembuat penghalang atau peredam gelombang. 2. Peredam alam dapat dilakukan dengan membangun kawasan penyangga buffer zona di kawasan pesisir dengan vegetasi pantai atau mangrove. Ya, bikin aplaus. Ya baik, kalian sudah menyelesaikan RKPD, kalian sudah mempresentasikannya dengan baik. Ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita di hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Karena letak Kaimana di pesisir laut sehingga rawan. Ya. Kenapa rawan? Karena terletak di pesisir laut. Nah, jadi kesimpulannya hari ini karena kita punya letak kabupaten ada di pinggir pesisir laut sehingga biasanya rawan bencana tsunami. Ya. Ada yang bisa tahu tentang refleksi pelajaran kita dari awal sampai hari ini? Kira-kira refleksinya apa dari pelajaran yang kalian ambil? Ya, hari ini kita belajar apa? Tentang tsunami. Tanda-tanda tsunami apa? Gempa bumi yang lama, Gunung Merapi. gunung berapi, Gempa bumi, kemudian longsor, ya gempa bumi yang besar. Kemudian biasanya air laut surut terlalu dalam, ya. Kemudian apa lagi? Hewan-hewan lari menjauhi pantai atau laut. Ya, kira-kira untuk mencegahnya atau mitigasinya dengan cara apa? Kita lari ke gunung yang tinggi. Kemudian cara pencegahannya kita bisa membuat apa? Talu, ya, seperti yang ada di pesisir laut di Banten, ya. Nah, bisa membuat talu. Kemudian kita juga bisa menanam mangrove di pesisir pantai. Mangrove atau bakau, ya.
Ya, di sini disebut bakal. Baik, Ibu akan kita sudah selesai. Ibu akan mengambil asesmen ya, yang terakhir untuk mengetahui kalian punya pengertian tentang pelajaran ini sampai di mana. Ibu akan membagikan kalian kertas, kemudian kalian akan merefleksikan perasaan kalian. Kemudian sama seperti tadi, kalian tempel di depan. Ternyata kalian punya refleksi perasaan hari ini semua senang. Ya baik, kita akan menyanyi dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Ibu kita berdiri, ya kita nyanyi ya. Ya, 1, 2, 3. Kami berawal dari gempa bumi, dasar lautan jadi lebih dalam, air pantai surut, gelombang menerjang, tsunami, tsunami. SMP 6? Hebat! SMP 6? Ya, oke. Baik. Kita sudah selesai. Silakan duduk. Ibu minta kesediaan dari Priscilla untuk bawa kita di dalam doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.